Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya nekat dalam konten YouTube. Ini bagaimana Mbak Oke, siap. Bagaimana? Suaranya jelas mboten, Mas? Suaranya Alhamdulillah jelas nggak? sangat jelas, sampean sehat berarti. Oke, siap. Mau tanya yang kemarin kan sepupuku yang masuk penjara itu, Mas. Hmm. Nah, nah itu kan aku kan udah dapat apa namanya, karena dia kan nggak tahu nomor teleponku, terus dia kan mungkin nyodorin Facebookku ya, terus ada yang inbox bla bla bla, terus ngasih tahu caranya gimana, terus aku udah kirim surat kan. Hmm. Lah, udah kirim surat itu karena yang Bobo yang tak jaga ini anaknya yang dari Australia pulang ke Hong Kong. Hmm. Jadinya kan aku nggak selalu standby pegang HP toh. Hmm. Lah, ada berapa itu ada telepon masuk itu privat number. Takutnya kan dari pihak pihak penjara sana yang hubungi gitu loh, Mas. Hmm. Kan, kan katanya kan kalau kita udah dihubungi baru kita nyebutin nama lah, nomor KTP lah, bla 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 gitu kan, Hmm. baru boleh boleh ke sana gitu kan. Betul. Nah, terus masalahnya karena teleponnya itu nggak keangkat, terus kalau seumpama aku cari solusi nanya ke KJRI gitu bisa nggak, Mas? Sebenarnya boleh. Boleh ya. Yang di Terus, penjara itu sudah mereka punya daftar. ha, Terus mereka juga punya jadwal kunjungan rutin. oh gitu. Mm-mm. Berarti aku ke KJRI itu nunjukin kakaknya dia, KTP Hong Kong, KTP Indo gitu ya? Nggak boleh. Intinya Oh, sebenarnya bawa persyaratan itu lebih bagus. Kalau ha, tapi nggak bawa persyaratan pun, semen bercerita PMI yang oh bernama gitu. ini saya punya hubungan Iya, iya, keponakan lah BCD bla 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 bla. Nah ini orang ha, tuanya dan iya. kemudian pingin ditengok kira-kira bagaimana karena di schedule-nya KJRI pasti ada Oh kunjungan. ada besok siapa-siapa gitu ya? Kunjungannya juga mesti pastinya ada dan Oh kita bisa oh, nanya. matur Makanya kalau suwun. mencari orang-orang yang hilang dan posisinya di penjara, daftarnya ada di KJRI. Oh Tapi ngoten. kalau masih Terus kok, masih masih ha, berkeliaran di luar, nah itu nggak terdata karena pihak penjara pasti akan melaporkan ini warga negara mana, walaupun ha, Amerika, walaupun Israel, walaupun Palestina itu ha. pasti dicari kedubesnya, kedutaannya yang ada di Hong Kong untuk dilaporkan. Ini wargamu ada yang gini Oh, gini oke. gini gini, pasti itu ada daftarnya. Oh. Terus Siap. kalau ke KJRI itu kita, aku kan jarang banget ke sana ya Mas, jadi nggak ngerti harus kemana gitu KJRI. Sekali masuk gitu langsung nanya ke Pengaduan semua aja, orang maksudnya. ke Oh pengaduan pengaduan aja, nggih. ke pengaduan di bawah. Oh nggih nggih nggih. Bilang aja Oh nggih. pengaduan. Ada apa Mbak? Nanti Ah, pengaduan akan kasih jawaban. oh Sodorin iya iya iya. sodorin KTP-nya, kakaknya apa semuanya kelengkapan itu semua. Terus Oh tanyakan. kalau nggih nggih. Terus Kalau hari Minggu apa Sabtu itu buka mboten toh KJRI? Sabtu libur mereka. Minggu, Minggu iya, buka. buka. Hari biasa lebih Oh nggih bagus. siap. Hari biasa lebih Oh, bagus. matur Nggak suwun. terlalu ramai. Matur suwun infonya. Siap. Nggih. Sehat selalu Mas sama Nggih, Miss Yuli. siap. Matur sembah nuwun. Nggih, nderekaken yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya, jadi ada saudaranya yang ada di penjara. Terkadang saudaranya yang ada di penjara itu pun disuruh menulis ya. Setiap masuk penjara itu pasti pihak penjara itu akan menyuruh si apa namanya tahanan tadi itu untuk menulis surat ke keluarganya yang ada di Indonesia. Entah kadang mereka mau ataupun tidak menulis surat karena sekali lagi mengabarkan sesuatu yang bikin tidak baik itu kadang ada keluarga yang tidak siap atau anaknya tidak siap. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu dia akan nulis siapa yang bisa dihubungi di Hong Kong. Kemudian
nomor HP-nya, nomor KTP-nya, dimintain data lengkap. Nah, setelah dimintain data lengkap, pihak penjara juga akan mengirimkan surat sih sebenarnya, nggak cuma telepon, tapi mengirim surat juga kepada pihak tersebut untuk ketika datang ke penjara, maka nama kita sudah terdaftar untuk menjenguk salah satu tahanan yang bernama BCD bla 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 bla. Dan biasanya itu memang ditentukan tanggalnya. Dia kirim surat, kemudian surat diterima, terus kita nanti berangkat bawa suratnya. Atau sebaliknya, ketika kita ingin mencari informasi, nah kita wajib lampirkan ya, kita ini sebagai siapanya dalam mencari informasi beliaunya, dianya, si para tahanan itu kita sebagai siapanya. Kalau kita jadi perwakilan keluarga ya kirimkan kakaknya, atau misalnya suaminya mencari atau menghubungi kita. Nah, tinggal dikasihkan kartu keluarga identitasnya bahwa kita ada hubungan dengan sang tahanan tadi. Nah, setelah itu nanti pasti akan diinfokan di tahanan di mana, nomornya berapa. Itu pasti, dan di KJRI selalu akan ada datanya. Dan daftar pencarian orang hilang selama itu ada di penjara pasti akan ditemukan. Pasti akan ketahuan. Tapi kalau itu keluarnya ke Makau atau masih berkeliaran di Hong Kong dan memang dia sengaja menghilang, tidak ingin dicari siapapun, nomornya diganti, nah itu yang sulit dihubungi. Jadi seperti itu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Ini akan kita lanjutkan untuk telepon berikutnya. Oke. Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak Siap. Batuk-batuk. Nggih, Mbak Mas. Gimana kabarnya? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah. Dengar nggak ini suaranya? Agak sedikit kamu soalnya saya. Gimana? Oh sama. Aku juga lagi batuk, masuk angin, campur-campur ini. Tensi rendah. 100 kok, udah pusing-pusing. Iya, mau tanya aku itu bingung mau pulang tapi belum siap. Ingin cuti aja tapi kok sulit gitu loh, nggak bisa kayaknya menurut majikan. Yang bermasalah itu majikanku sih, nggak dikasih, ya bukannya nggak dikasih cuti, masalahnya Mbak itu nggak ada yang jaga gitu loh. Itu ada solusi nggak ya, gimana ya? Sampean belum siap, terus sampean minta cuti. Pulang terus belum siap, iya. Terus pengen cuti. Tapi kalau cuti, iya, tapi bapak itu kok sulit ngasih aku cuti gitu loh. Sampean sudah ngomong belum? Sudah 2 tahun, 4 tahun aku nggak cuti. Ini hampir yang kontrak ketiga. Jawaban dia nggak ngasih gimana? Beberapa neneknya nggak ada yang jaga. Dia ngomongnya gini, kalau kamu ingin kerja nggak apa-apa, kamu di sini terus. Tapi kalau kamu ingin pulang, aku nggak bisa nunggu soalnya mamaku nggak ada yang jaga gitu. Jadi. Terus aku bilang, gimana kalau minta bantuan di luar, CC itu loh yang lagi nunggu visa. Aduh. Tapi dianya, iya nggak apa-apa. Terus aku bilang gini, kalau minta bantuan CC yang nunggu visa itu kalau ada apa-apa aku nggak nanggung jawab. Aku gitu. Dianya jadi nggak mau, dia takut. Terus kalau ditaruh di panti jompo juga dia nggak mau, nggak ingin mamanya ditaruh di panti jompo. Jadi bingung ini gimana solusinya. Kalau ingin kerja ya terus di sini nggak apa-apa gitu. Oke, sampean masih merasa nyaman di situ kan? Nyaman banget. Tapi sampean pengen pulang. Kerjaan enak. Pengen cuti aja, soalnya udah berapa tahun, aku 2018 aku belum cuti sampai sekarang. Tapi ketika saya tanya, pengen cuti. Misalnya sampean ganti majikan lagi, siap apa enggak? Lah ya itu
Kalau ganti majikan terus aku nunggu visa di rumah itu gimana? Ya nggak ada Aku masalah. udah umur loh soalnya. Masalah itu yang aku membuat aku dilema itu. Waduh. Di sisi lain umurku sudah 46 lah. Kalau sampean bertanya Nginjak 46. kalau sampean bertanya sama saya dilema. Pertanyaan saya jadi balik Iya. begini nih. Zona nyaman itu memang membuat kita jadi susah. Zona nyaman. Sampean kan sudah nyaman di situ kan. Iya. Nah, karena Banget. sampean sudah nyaman dan banget. Dan sampean akan bergerak tidak akan bisa. Pilihannya ambil atau pergi kan gitu toh. Majikannya bilang ambil dan pergi. Nah, itulah zona nyaman itu akan begitu. Nah, tapi ketika sampean ngerasa bahwa ya pelan-pelan cari majikan, tunggu visa di rumah, interview kiri kanan atas bawah kalau libur. Kalau memang nggak bisa libur ya interviewnya video call. Tapi bagaimanapun karena di Hong Kong kalau bisa interviewnya pasti ketemuan sama majikannya. Nah, kalau sampean merasa pingin bergeser, pingin beralih, punya keinginan yang lain, tapi sampean nggak bisa melepaskan satu hal, ya piye? Hidup kan selalu ditaruh di dua pilihan. Jadi kalau sampean memberatkan keluarga, yaitu sampean tinggalkan si mbah. Kalau sampean percaya keluarga sih aku. Sebentar, saya ngomong dulu. Nanti buat bahan pertimbangan karena kalau saya ngomong dikit sampean potong, sampean nggak akan bisa mendapatkan aku harus seperti apa. Karena semua sampean mematahkan apa yang ingin coba saya sodorkan sama sampean. Ibaratnya orang itu kalau kita kasih nasi goreng dilepeh, kita ngasih sop dilepeh, kita ngasih rawon dilepeh. Yang dia mau cuman blendrang, blendi tewel misalnya. Ya selama hidupnya dia akan seperti makan hanya rasanya blendi tewel. Dia tidak bisa merasakan hal-hal yang lain. Oh ternyata jangan sop lebih enak gitu. Analoginya itu di situ. Nah, yang terjadi sama diri sampean. Sampean sudah menganggap nasi dan ayam goreng itu ya sudah, gak apa-apa, aku terima aja nasi ayam goreng ini sampai nanti. Sama dengan mbah itu, akhirnya kan kita tidak berkembang. Karena kita selalu ada di zona yang nyaman. Kalau persoalannya walaupun sampean sudah umur, tapi sampean kan X. Lah untuk menyiasati agar dapat majikan, ya jangan diputuskan untuk break dulu. Dicari-cari majikan yang tepat dulu baru break. So simple sekali sebenarnya masalah sampean. Sampean masalahnya hanya satu, tidak ingin keluar dari zona nyaman. Masalahnya cuma di situ. Loh, ngomong sama dukun nih yang ini Mbak. Dukun cabul. Iya, soalnya bapak itu ngiming-ngimingi duit terus Nah, di situ. Jadi kapan hari kan aku udah mau cuti, waktu bulan 5 itu kan diperbolehkan cuti. Akhirnya terus aku mau cuti gitu. Dia sudah beberapa bulan cari orang luar itu nggak dapet. Cari kulong apa itu perawat luaran itu juga nggak dapet, katanya mahal. Gimana daripada uang aku kasihkan perawat luar, aku kasihkan kamu nggak usah cuti tapi harus sampai 2 tahun, dia bilang gitu. Terus akhirnya aku terima tawaran itu. Terus dia ngomong lagi, ini berlaku sampai nanti kalau kamu nambah kontrak lagi, kalau kamu nggak pulang ya dapat lagi gitu. Oke. Iya. Ya itu singone Hong Kong memang begitu Mbak. Orang semua kepir sama gitu singone. Loh enggak. Saya tanya sekarang, kalau sampean pulang ke rumah, sebenarnya yang sampean mau pulang itu siapa? Yang sampean mau pengen lihat itu siapa? Ya itu soalnya memang keluarga aku keluarga berantakan ya, udah berantakan, anak juga enggak satu tempat. Jadi aku bingung kalau pulang cuma waktu sebentar, paling enggak 1 bulan itu aku gimana Mbak Gine mau jalan ke sana, anak sini gimana? Kalau aku kumpulin juga banyak uang gitu loh. Makanya ya bisa sih, tapi anakku yang satu kan masih sekolah. Kalau yang 2 itu udah keluarga. Jadi enak aja, cuma lama memang nggak ketemu mereka gitu loh. Oke, kan sekarang ganti dibalik. Kalau yang sekolah sama yang kerja 2 disuruh berangkat ke Hong Kong, cukup nggak duitnya untuk biayain mereka? Maksudnya aku bukan ke Hong Kong, di lain tempat mana ya, di Lampung gitu loh. Lampung iya, Jawa gitu loh, oke. Maksud saya dibawa ke sini gitu loh.
3 orang, kan anaknya 3 toh. Aduh, iya. Cukup nggak? Bawa ke sini sampai berapa nanti? Loh, ya kan nek tombo ambek kangen ambek anake. Kalau sampean Iya, tapi lebih nggak ngerti sampai berapa, loh, 20.000. sebentar. Itu semua bisa dihitung. Sekarang kan sampean nggak ingin kehilangan di mbah, ya. Tapi Iya, sampean pingin ketemu ambek anak-anaknya sampean kan kayak gitu tuh. Nah, saya mencoba menawarkan iya. solusi. Gitu loh. Kalau sama saya selalu akan coba saya hidangkan solusi-solusi. Tinggal yang maunya sampean apa enggak, mau apa enggak solusinya itu gitu loh, Mbak. Bisa dipahami nggak? Oh gitu. Loh ya bener Kalau nggak? aku nggak pulang berarti anaknya dibawa ke sini Nah, liburan. nah, Heeh. kalau kayak gitu bagaimana menurut sampean? Kan kayak gitu, ganti dibalik no. Kan yang ingin sampean temuin kan anaknya toh, bener nggak? Anak, iya. Lah ya Cuma sudah, anak. sudah nginepin di hotel 3 hari atau 4 hari, Iya. yang deket rumahnya Mbak E situ, selesai. Atau pesamen ngomong baik di situ atau minta izin sama majikannya sampean anakku oleh nggak nang kene, kan kayak gitu. Kalau dia memang baik, kalau dia nggak mau ya sudah nginep di hotel, ya ketemu anaknya, Iya. kan seperti itu. Nah, saya selalu punya ide untuk ngasih solusi, tapi persoalannya sampeannya bisa menerima ide atau enggak, gambarannya. Ya mungkin ide pertama itu yang diambil. Nah, Harus berani keluar dari sini, nah, terus mencari yang baru. nah, Tunggu visa di rumah ada waktu agak lama biar ketemu semuanya gitu loh. nah, Waktunya itu longgar gitu loh. siap. Kalau cuma pulang sebulan itu aduh capek banget kesana kesini. Nah ya hidup kan memang selalu Iya. harus dalam pilihan. Makanya sebelum mengambil keputusan cari majikan dulu. So Tapi kalau simple. nunggu visa di rumah itu nunggu berapa lama ya? Ya 2 bulan mbak. 2 bulan ya? Iya, sampean rekote baik ya. 2 bulan ya wis Ya insya Allah baik lah. balik. Insya Allah baik-baik semua insya Allah. Nah, 3 bulan. Kalau Heeh. sampean yakin karo Gusti Allah masih ingin memberikan rezeki buat sampean di Hong Kong, terus sampean yakin bahwa ini keluargaku, aku kepingin, aku kangen sama mereka, ya sudah. Gambar singonya sementara waktu jangan dilihat dulu. Kalau dilihat terus gambar singonya, kitanya lang di kerawuk karo singone. Iya. Uang itu Benar begitu. juga. Aku kadang mikir hidup kok gini ya. Kalau di rumah ada masalah, di sini baik. Iya, Menurut penilaianku loh, soalnya aku merasakan aku sendiri bukan orang lain. pinter, Dari pengalaman aku sendiri. Tapi pinter, kalau aku di sini tuh pas baik, sengsara, majikan jahat, tapi di rumah baik-baik mendukung. saja. Pokoknya gitu sih, nggak ada pilihan yang ada Benar. yang pas, belum ada yang pas gitu. Nah, benar. Itu benar sekali. Di sini Jadi enak loh aku kerja nih, termasuk enak banget sih. Ini makanya tinggal ibaratnya gini. orang menanam itu tinggal ambil metik buahnya gitu loh. Oke, gini. Kerja nggak begitu, ya sengsara sih, tapi bisa menghandle aku gitu loh. Majikan juga udah percaya gitu loh. Makanya kalau udah seperti itu jaga hubungan baik. Iya, ya makanya itu dianya ngomong gini, kamu boleh cuti, tapi ya nggak bisa nunggu lama aku. Kamu mungkin nggak bisa kembali gitu. Jaga hubungan baik, aku mau cuti nggak apa-apa, kamu cari orang ngejeng CC, tak tungguin, CC-nya dapet, aku tak pulang. Nanti kalau dia 2 bulan sebulan nggak cocok sama CC-nya, mesti nelpon sampean. Udah, aku udah ngomong gitu. Terus? Udah ngomong gitu, tapi dia cuma senyum aja. Oh ya sudah nggak Nggak apa-apa. jawab. Iya nggak apa-apa. Senyum aja, senyumnya itu kan tanda tanya, senyum iya atau Enggak, senyum senyumnya pasti apa? iya. Tenang aja. Tenang aja. Kalau sampean Gitu ya. yakin bisa mengendalikan mbahnya, tenang aja. Iya, mengendalikan, soalnya mbak itu seperti bayi kecil gitu loh, nggak bisa apa-apa. Nenekku kena kanker. Iya, Kalau dia juga nggak makan, nggak apa. kalau sampean pikir sing tanda tangan anaknya apa mbak? Anaknya, mbak udah nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa mbak. Pokoknya yang ngerti cuma nama aku aja, manggil perawat, manggil apa itu juga panggil nama aku. Nek ngono wis Yang yakin diingat aja. dia cuma aku. Yakin aja. Nanti kalau dia ngejeng sampean pulang 2 bulan nih. Mesti celuk-celuk jenenge sampean. Ambil lagi.
Tapi ya Soalnya ini kurang beberapa bulan lagi lah aku finish, makanya nyari ya. nggak apa-apa Mbak, nggak ada masalah. Jadi sekali Iya, lagi, nyari solusi. nah, menurut aku bargaining power Heeh. sampean itu jauh lebih kuat. Artinya gini, posisi tawar sampean itu lebih kuat. Cuman sampean aja sing Heeh. keweden dhewe. Menurut saya loh ya. Ya aku takutnya nggak begitu takut sih, cuman Terus. eman gitu loh. Aku dulu Nah, sudah pernah sengsara, ini tinggal baiknya aja, tinggal metik hasilnya lah intinya gitu. podo ae, Kok Mbak. aku tinggalin? Podo ae. Bukan takut eman, podo ae, Mbak. Jadi, Iya gimana? hmm, Soalnya kan aku ya ngerti. kalau takut itu kan beda. Takutnya kalau dapat majikan nggak apa ya, keluar sih oke, tapi nanti dapat majikan nggak di sini nahan-nahan gitu, takut. Ini kan eman gitu loh. Udah enak, Jadi gini, majikan udah makanya percaya. makanya kalau dalam prinsipnya hidup saya, semakin zona Mm-mm. itu nyaman buat diri saya itu semakin bahaya. Ah gitu ya. Ya, kalau saya. Karena gini, Mbak, kalau kita di zona nyaman, kita tidak akan memikirkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam diri kita. Tapi Iya giliran betul, hal-hal itu aku merasakan itu. giliran hal-hal itu mulai terjadi, goyah kita. Itu makanya saya Tapi bilang. aku nggak nyadarin itu. Nah, ya nggak apa-apa. Sampean manusia, Nggak nyadarin. menurut saya, sampean sangat manusiawi sekali karena dimanapun manusia akan mencari hal atau tempat, situasi, keadaan yang membuat dia nyaman itu sangat manusiawi sekali. Jadi nggak ada yang salah dalam diri sampean. Tapi ketika Hmm. kita akan menyadari bahwa zona nyaman itu terlalu lama, itu justru lebih berbahaya karena kita akan bergantung dengan keadaan tersebut. Kita akan bergantung dengan kenyamanan tersebut dan kita tidak melihat dunia yang lain. Bahwa masih banyak hal-hal lain yang bisa kita pelajari, hal-hal lain yang masih bisa kita perbuat, hal-hal yang lain bisa membuat kita menjadi senang. Jadi di situ, Mbak E. Nggak masalah, bukan hal yang keliru menurut saya. Tapi kita harus semakin menyadari posisi, keadaan, situasi, kondisi. Jadi Gusti Allah sekali lagi, Gusti Allah itu memberikan dunia seisinya ini untuk manusia itu menjadi pemimpinnya. Jadi kalau manusia menjadi pemimpinnya kan seharusnya manusianya yang ngatur toh. Yang ngatur Iya. situasinya, yang ngatur, yang mengendalikan keadaannya, bukan manusianya yang diatur dengan situasi dan keadaan. Bisa dipahami nggak? Dari kalimat saya ini sampean bisa Iya, iya. memahami nggak? Agak Iya, agak iya agak sudah. tak ajak memikir lebih dalam dikit gitu. Jadi seperti itu Iya, Mbak. iya. Jadi yang menentukan itu sampean, bukan sampean ditentukan dengan keadaan. Nah, kalau orang sudah ketergantungan terhadap situasi dan keadaan, yang terjadi hidup itu ya wis berjalan seperti biasa. Tidak ada Padahal challenge. aku punya rencana mungkin ya 2 tahun lagi satu kontrakan lagi lah ingin pulang gitu. Kalau bisa pulang terus gitu. Ya wis gak Iya sudah apa-apa. ada rencana itu. Tapi kok gimana nanti siap nggak mau pulang? Kok soalnya kalau ini ngomong di rumah ya ngomong masalah pribadi. Kalau majikan ya itu masalahku. Siap. Ya kalau masalah pribadi itu memang sulit banget untuk aku mau pulang. Soalnya gimana aku tuh anak tunggal. Katanya punya saudara tiri, tapi nggak baik-baik saja sama aku dari kecil. Nggak rukun lah gitu intinya, seperti musuh bisa dibilang kayak Siap. gitu. Tapi aku yang dimusuhin, iya. Terus aku sudah nggak, bapak ibuku udah cerai dari aku bayi. Aku juga nggak sama mereka, aku sama nenekku. Terus nenek juga sudah berpulang. Aku sendirian sama anakku, suamiku dibawa rayap. apa itu janda. Suamiku terbawa janda kinclong. Nah, lanjut. Iya, suamiku sudah dibawa janda yang di rumah. Terus aku itu mau pulang mau ngapain? Mau usaha aku juga
udah di Hong Kong tuh udah lama sih sebenarnya aku. Jadi kalau mau usaha di rumah apa itu belum pernah mencoba sama sekali. Kerja di rumah pun aku juga belum pernah mencoba sama sekali. Sekali kerja aku langsung masuk Hong Kong sampai detik ini. Makanya mau pulang tuh cuma sama anak. Terus sekalian sekarang itu kondisi anakku sama aku yang 2 itu juga kurang baik-baik saja. Tapi sekarang sudah lebih membaik sih. Jadi aku cuma mikir anakku yang kecil itu gitu loh. Makanya kadang aku mau pulang tuh, pulang apa enggak, kalau enggak pulang kok hidup terus kayak gini. Kalau pulang cuti kok kebetulan juga enggak bisa cuti gitu loh. Kalau mau terus di sini terus sampai kapan? Sampai aku siapnya kapan gitu loh. Aku sebenarnya siapnya bukan materi sih. Yang aku pikir nanti pulang aku usaha apa itu. Terus kedua nih aku pulang itu loh untuk anak-anak, tapi anakku masih kecil, yang 2 itu gimana ya, anak udah besar itu udah punya jalan sendiri pemikirannya. Kadang aku rasa tuh kayak kurang cocok, apa mungkin dari kecil aku sudah nggak sama mereka, aku tinggal kerja ini atau gimana. Jadi anaknya seperti itu, aku juga nggak ngerti. Jadi ini sekarang aku sudah berdiri sendiri tanpa siapa-siapa. Jadi mau bingung, mau melangkah itu bingung gitu loh Ya, sebenarnya. kan ada saya, sampean bisa telepon saya kan? Ya iya sih, tapi kan di rumah ya kalau ada saudara sih nggak apa-apa. Loh. Aku nggak ada saudara gitu loh. Mungkin ada kakak, ada Oke, adik, tak kasih solusi lagi mau apa nggak? gitu. Tak kasih solusi lagi mau Iya, nggak? gimana? Nikah sama bapak Ya. saya. Bapak saya duda loh. Lah ini majikanku juga jejaka malah. Lah, ya kenapa nggak digas aja lo? Enggak. Dianya takut sama cewek. Ya bilangin. Bilangin Dia aja. takut. Enggak, bilangin aja sama dia. Ya, supaya aku lebih enak ya kan. Kamu boleh nikah sama aku kan. Aku biar dapat KTP, biar aku bisa jaga ibumu. Ya udah status Enggak KTP. lah. Nikahnya status KTP aja. Enggak apa-apa. Lo ngomong itu enggak ada masalah, Mbak. Kan kamu belum ngerasain. Gitu. Kamu belum ngerasain Dia perempuan tuh yang takut enak. loh sama cewek. Bener-bener takut dia. Padahal sudah berapa lama aku kerja di sini? 5 tahun ya, kontrak kedua ketiga. Hampir habis lah kontrak ketiga ini. Itu kalau sama-sama jaga neneknya ngangkat gitu, berdua kan aku nggak kuat sendiri sih ngangkat. Kadang bantu gitu dia tuh. Bantu ngangkat bareng gitu, kesenggol tangan sedikit aja dia sudah seperti kena listrik gitu. Ya bagus no. Tangannya takut gitu loh. Iya bagus no. Laki-laki begitu ya bagus, serang terus. Tapi yang pinter nyerangnya. Aku yang nggak berani. Loh. Akunya juga orangnya nggak agresif sih. Gini Mbak. Pokoknya kerja ya kerja gitu kalau aku. Oke, saya paham. Nggak ada pemikiran ke situ. Tapi kalau sekarang ada pemikiran diarahkan ke situ kan akhirnya sampean punya harapan toh. Aduh, berat banget. Nih, sampean sendiri aja ngomongnya. Sampean ngomongnya berat. Loh itu challenge loh, itu tantangan loh. Gak ada menurut saya semua apa yang diberikan oleh Gusti Allah ke di dalam diri sampean, di dalam hidupnya sampean, itu semuanya harapan. Tapi sampean tinggal melihat ada nggak potensi harapan di situ. Gitu loh, Mbak. Kayaknya nggak ada. Ya, itu kan karena sampean sendiri. Kayaknya nggak ada. Gitu loh. Jadi karena sampean sendiri. Nah, sing sange sampean umurnya berapa? Joko tuae. 47. Ah, ya kan tipis bedanya. 47, 48 iya. Aku 45, 46. Lah, lu nggak ada masalah selama gini loh, orang Hong Kong itu ya. Oke, dipegang takut, apa semuanya takut. Ya sampean yang nyerang. Kalau dia takut. Kalau dia takut sampean yang nyerang gitu loh. Aku nggak berani. Lealah. Cemen ini nggak berani. Gini. Bukan dalam artian nyerangnya itu hal yang nggak baik ya, tapi intensitas melayani dianya juga sampean lebih, misalnya nyiapin tehnya, atau kalau sudah biasa nyiapin teh ya nyiapin apa selimutnya, apa celana dalamnya atau kaos kakinya atau apa, biar dia itu bisa membaca wanita itu tulus ya ternyata gitu.
Nggak banyak, nggak sedikit loh cerita majikan-majikan yang mau nikahin cecenya itu nggak sedikit loh Mbak. Tapi karena ketulusan hati, jadi sampean bukan genitnya itu genit bedo sing dalam hal yang negatif, enggak. Kaos kakinya dia, kaos kotangnya Perhatiannya dia, aja gitu. sempak. Semuanya kebutuhannya dia itu sampean memahami dan mengerti. Lama-lama kan dia terus mikir. Misalnya jenenge sampean Markona. Markona, kok kamu baik sama aku, sama mamaku. Ya baiklah gitu loh. Mau kamu bisa memberikan aku rezeki, memberikan aku uang untuk didik anakku, untuk nyekolahin anakku, untuk bikin di Indonesia, gimana nggak baik? Kalau aku nggak baik kan kamu nggak kasih itu semua. Gitu. Lama-lama kalau pertanyaannya sudah menjurus ke situ, dia sebenarnya sudah kena di hatinya. Tinggal sampai aja membaca, oh kena iki, kena perangkap iki. Oke, tambahin meneh. Ya kalau perhatian sih aku lihat dia tuh nggak ada perhatian, sama aja sih. Kalau makan kan kita cuma berdua gitu makan bareng pas dia libur. Itu ya diambilin makan. Aku diambilin gitu loh terkadang. Kadang aku masih ngapain gitu diambilin atau minum. Kalau beli makanan minuman cuma satu dikasihkan aku. Nah, lo wes, iku wes perhatiannya ada. Nah, aduh wis, Mbak. Aduh, sampean gak moco. Ya aku enggak apa yang enggak pikiran sampai ke sana. Ya, perasaan sampean enggak peka. Nah, itu ya, udah tapi mulai. Dia enggak gini gitu, cuma itu aja. Heeh, sampean jajal nako singsang. Lapo kowe kok gak kepingin nikah gitu loh. Bukannya orang hidup itu menikah enak, tanyain muisi ya sepurane nek aku takon ngono lho. Wis mulai mancing ya, kalimatnya. Kapan hari ada saudaranya tanya dia, kamu nggak nikah gitu. Kapan aku nikah, kapan pacaran, nggak ada waktu keluar. Aku jagain mamaku gitu. Kalau aku nikah nanti gimana, mamaku nggak ada yang jaga gitu. Berarti kan saya ingin loh Mbak, laki-laki yang setia dan mencintai orang tuanya, apalagi orang tuanya itu perempuan, laki-laki itu setia Mbak. Ini kunci ya. Ini kunci. Iya. Dan dia akan membandingkan. Nah, kalau sampean sudah merawat orang yang dicintainya, apa enggak dia melihat ketulusannya sampean? Padahal orang luar itu juga sudah melihat sih. Soalnya kalau kita jalan bareng sama mamanya ke taman gitu pas dia libur bareng gitu, katanya dia itu pacarku atau disenengin gue gitu. Iya, makanya sampean banyak banget yang ngomong kayak gitu. Makanya sampean dandannya juga jangan terlalu kelihatan kayak cece-cece. Agak ya, aku kayak cece-cece dandane. Nah, sekarang ya, oke. Penampilanku ya Allah. Oke, sekali lagi sekarang kan ada harapan baru. Ini kalau sampean terima lo ya. Sampean boleh kok berdoa sama Gusti Allah kok. Kenapa enggak majikan Kiki mbok dadekno jodohku? Sampean ngomong kayak gitu boleh kok. Berdoa kan enggak ada masalah. Ini harapan baru. Jadi ben sampean enggak bingung. Meh mulai meh lapo lah. Ya udah itu harapan. Iya. Urusan ya itu pulang. Urusan nikahnya nanti telepon sama saya aja kelar. Saya udah 16 pasang, udah nikah. Tinggal iya bener ya. Tenang aja, so simpel. Soalnya aku jadi malu, bener aku malu. Loh, sik Mbak, gini. Sebenarnya begini, gak perlu ada sesuatu yang malu. Sekarang kan sampean ngajak diskusi, ngajak ngomong sama aku kan. Nah, sampean bisa setelah saya telepon gak sampean dengerin, sampean buang jauh-jauh bisa. Sampean renungkan kembali lagi setelah telepon kan juga boleh. Intinya tidak ada paksaan, tapi ketika ada kesempatan, ketika dunia ini bisa kita manfaatkan, kenapa tidak gitu loh. Iya kan? Nah, sampean boleh bertanya. Sampean boleh nanya sama Singsang. Mamamu sudah kritis. Beberapa tahun lagi nanti kalau mamamu sudah nggak ada, terus apakah hidupmu juga kayak gini? Coba, aku boleh nggak numpang hidup sama kamu? Berani. Boleh nggak aku numpang? Laki-laki nggak berani. Kamu, ya sampean ngomong boleh nggak aku bisa numpang hidup sama kamu? Maksudmu? Nah,
Kamu kan laki-laki, aku perempuan. Haruskah saya menjelaskan itu semuanya? Nah, wis stop. Tinggal tandang gawe. Kalimatnya dimasukkan dikit pelan-pelan. Lama-lama dia berpikir, Markona, Kiven nambah aku ayo. Lah, ayo kan kayak gitu. Mungkin Ya, gini. jadi ketawa aku. Bukan, mungkin sampean karena Jadi bisa ketawa. mungkin ya harus dong. Sama Sandro itu bisa mangkel, bisa marah, ya bisa ketawa juga loh. Nek pinter ya bisa ketawa. Saya Enggak. sepaneng terus, mangga mikir gimana cuti. Masa Nah. aku harus meninggalkan Oh, ini yang iya. enak gitu. Ngomong sama aku kok. Ngomong sama dukun yang ngene iki apa meneh dukun cabul. Jadi kayak gitu Mbak, ya sekali lagi saya bilang harapan di depan itu akan banyak, tapi terkadang orang itu tidak mau melihatnya, ya tidak melihat Iya. kesempatan-kesempatan itu, tidak melihat anugerah-anugerah Gusti Allah yang ada di sekitarnya. Nah sekarang saya cuma ngasih tahu ke sampean, gak usah bingung dengan masa depan. Di depan mata sampean itu ada sesuatu yang juga bisa digarap gitu loh. Di Indonesia ya sampean boleh dengan anak itu disetting. Kalau aku ya planningku memang panjang buat teman-teman PMI Hong Kong. Teman-teman PMI Hong Kong itu kan sudah susah di Hong Kong. Jangan sampai nanti ketika mendidik anaknya juga nggak jadi juga. Nah makanya aku berpikir bagaimana caranya anaknya bisa mengenyam pendidikan di Jepang dan mendapatkan visa kerja di Jepang. Namanya Tokutei Gino. Bagaimana caranya? Nah yang bayar siapa? Emaknya. Nah setelah bayar dan anaknya bisa dapat pekerjaan di sana, setidaknya emaknya kan bisa pulang deleh hawa. Jadi hartanya Itu kan ada di SMA. anaknya. Loh nggak ada masalah, justru dari SMA itu kalau mulai digembleng. Oh gitu. Loh makanya Iya, Mbak, iya. saya bikin konten di hari-hari ini itu nggak cuma untuk mbak-mbaknya saja, untuk cece-cece yang ada di sini, tapi generasi berikutnya. Kalau mau tak ajak diskusi, tak ajak ngomong untuk membangun ke depan supaya merekanya jauh lebih baik. Ya harusnya kan tumpuan harapan di anaknya toh. Iya betul. Nah, Tapi anakku kan kayak gitu masih belum terbuka hatinya. ya Malah dia sudah ya. ngomongnya gini, nambah beban aku. Kalau mau nikah dia keberatan gitu loh. Kalau aku nikah lagi dia keberatan. Tapi kok nggak adil ya, kenapa bapak nikah kok didiamin? Ya sampean Yang aku ngomong nikah kok nggak boleh pelan-pelan. gitu. Ya sampean bercerita pelan-pelan. Ya sampean membuka jalan berpikirnya dia, berkomunikasi gitu loh. Bahwa bukan Kayaknya ketidakadilan anakku, gitu. Kenapa? kayaknya anakku itu sudah terlalu dekat sama bapaknya, soalnya dari kecil sama bapaknya. Ya nggak ada masalah dan itu juga tidak perlu disalahkan. Yang penting kan sama bapaknya sendiri, nggak bapaknya orang. Ya nggak apa-apa kalau sampean merasa bahwa Iya. hidup sampean harus dikerjakan sendiri, ya kerjakan sendiri. Ya salah satunya tadi itu harapannya. Gitu loh. Jadi jangan buntu pikirannya. Sampean itu membuntukan pikiran sampean sendiri, padahal kesempatan kiri kanan atas bawah itu banyak sekali. Boleh nggak saya bilang seperti itu? Iya, betul. Nah, makanya sekarang mulai belajar loh. Nek ngomong karo wong ganteng sak donya ya pasti kayak gini, Mbak. Wawasannya. Iya, sudah mulai terbuka. Nah, wawasannya, pandangannya. Loh, jangan salah loh. Nggak ada yang bisa diajak curhat atau ngobrol sama temen. Itu semua kalau ngomong sama temen gimana aku gitu. Kepulang aja gitu, nggak ada solusi. Ya beda. Nggak ada solusi yang pas. Sama wong ganteng sak donya ya beda, Mbak. Jauh. Ya makanya itu cari kamu aku. Iya, ya kayak gitu tuh Mbak. Makanya harapan di dalam semua kehidupan itu selalu akan ada. Adikku selalu bilang sama aku ketika ngomong bapak sekarang sudah ditinggal ibu, itu bukan masa di mana masa kesepian kesendirian, ini masa kesempatan kedua. Jadi adikku bilang kesempatan kehidupan kedua. Iya, tapi maksudnya gimana? Maksudnya kan anak-anak udah pada selesai. Anak-anak udah pada selesai dengan hidupnya. Orang tua kan patut bersenang-senang. Oh gitu. Ya iya dong. Makanya terus makanya aku ngomong sama bapakku, Pak,
kamu boleh loh nikah lagi, aku bilang. Siapa yang kamu mau? Aku selalu bilang Wah, seperti enak itu. banget seumpama anakku kayak gitu, aku seneng banget ya Loh, ya Allah. apa sih? Loh, ya bedane didike sampean sama ibuku dulu kan anak ibuku kan aku dikeloni. Karo ibuku Iya, anakku didekep. tak tinggal. Nah, sampean kan enggak. Jadi maksud saya gitu loh. Enggak perlu risau dengan itu gitu. Itu sudah terjadi kan kita nggak bisa balikin loh. Iya kan? Dan Iya, betul. aku orang yang sayang sama ibuku, pasti. Jelas aku membuat ibuku itu kena diabetes di tahun 2000, dia meninggal di 2019. Artinya ibuku kena diabetes hampir 19 tahun. Kita hanya bisa bertahan di situ dan di endingnya bapakku selalu ada di sampingnya ibuku. Makanya ketika ditinggal sama ibuku udah lost. Kamu mau apa aja? Hmm. Iya kan? Minta duit Oh, ya kita berarti itu ya, transfer. aku juga gitu. Mau jalan-jalan mau jalan-jalan ya oke, silahkan. Kemarin terakhir ke Jepang, ini nanti mau ada rencana kita mau sekeluarga lagi, mbak nggak tahu ketemu di Jepang atau Hmm. pulang ke Indonesia. Jadi itu namanya kesempatan kehidupan kedua. Dan setiap manusia Iya, selalu iya. ada di fase seperti itu, termasuk sampean. Menciptakan kesempatan kedua buat diri sampean sendiri. Kemarin buat anak-anak Semangat sudah lagi. jalan, oke, ya udah nggak perlu disesali. Ya udah datang, kalian tak didik, sekalian nggak tak didik dari kecil sampai besar. Maafkan ibu, ya begini 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 dan begitu. Tapi kalian sudah besar, ya ibu minta maaf. Kan intinya seperti itu. Sampean sebagai orang tua meminta maaf kepada anak itu kan the best. Hebatnya seorang ibu mengakui bahwa memang kalian tidak saya didik dari kecil sampai gede. Ya layak kalian membenci saya, tidak suka sama saya akan terima itu salah saya. Nangis itu anak. Sudah, aku sudah ngomong gitu. Kapan hari pas dia ngomong nggak boleh nikah lagi. Ya nggak ada masalah, tapi mama kan Dia butuh takutnya bahagia. itu aku sakit hati yang kedua kali. Takutnya yang kedua nanti bener saya nggak gitu loh. Dia cuma Ya takutnya di ketakutannya itu situ. kan karena benar-benar sama sampean enggak lah nenek majikan atau singsang ya baik. Buktinya singsang ae gerung ngrasakno pelayanane sampean. Wis ngrasakno ya sida meremelek tang teng tong trot. Ngono lho, Mbak. Ya Allah, bener-bener bisa ketawa aku. Lho iya Beberapa mesni hari, no. beberapa hari udah lama banget mikir terus gimana Ya, enaknya, nek baiknya saya gimana gitu. nek saya nggak bisa merubah cara pandang dan cara berpikir orang, tutup aja channelnya, Mbak. Iya sih. Nah iya, mau pulang pun tuh di sini juga kayak gitu. Ya Allah, cuma mempertahankan. Padahal gaji aku nggak ditambah loh sama majikan, tetap gaji full yang 46 itu loh. Ya Cuma nggak, dikasih lemburan gitu ya aja. sudah, Tapi itu aku nyaman. makanya itu tidak usah dipersoalkan. Makanya target berikutnya adalah Iya, tapi aku Singsang. nyaman. Bagaimana ini hatinya Singsang? Padahal dia sudah ngasih kode-kode sama sampean, dikasih air minumnya, dibelikan makannya, diajak bareng dan dianggap bukan sebagai cece, tapi merawat mamanya. Lu gimana sih, Mbak? Namanya. Mulailah di ting Ya ting ting. aku nggak mikir sih, marahnya nggak ke situ. Ya. Makanya cewek apa yang di luar itu teman-teman itu semuanya pada ketawa kalau lihat aku itu gimana, kamu orang Indo atau Filipin gitu, mau tanya aku itu sungkan atau gimana, tapi kalau sudah tahu aku orang Indonesia gitu, dianya oh Indonesia itu pacarmu ya baik banget gitu. Yes, itu Pokoknya loh semuanya hampir tanda. semuanya kayak gitu. Itu loh tanda. yang lihat kayak gitu, tapi aku enggak gitu Yo loh. sampean ngomong ini. Cuma yang lihat aja. Ngomong ini. Singsang. Itu di luar-luar sana itu dikirain kita itu pacaran. Tapi kalau menurutmu kita pacaran bisa nggak gitu? Langsung aja tembak. Dor. Waduh, aku belum punya kekuatan kayak itu. Sampean harus banyak bergaul sama kami, orang-orang gila, biar sampean ketularan. Ben gak uripe serius. Mikir sepaneng Serius banget aku tambah mikir tuwek, terus, Mbak. iya. Wis. Aku udah nggak pernah libur, jarang sekali libur aku. Ya wis. Untuk apa libur di rumah? Nggak libur aja, aku udah
main HP sama nenek ngapain gitu, nggak Hmm. kerja juga nggak apa-apa. Hmm. Pokoknya waktu makan tinggal tanya makan apa gitu. Dia Hmm. juga beli nggak Wis, masak. sekarang neneknya kan sudah lulus. Sekarang bagaimana singsangnya kelepek-kelepek sama sampean. Nah, wis. Ya itu belum. Itu minta resep kayaknya ya. Enggak, sampean berdoa aja sama Tuhan. Minta dekengan pusat, Iya, dekengan atas. iya betul. Heeh. Sampean berdoa Minta dekengan terus. pusat kalau gitu. Sampean bacain semua terus kalau dia memberikan kode dan isyarat, tangkap isyarat itu. Jangan apatis. Iya ya. Jangan cuek, jangan nggak peduli. Mulailah nanti tangan, mulailah apa semuanya. Lama-lama hati itu kena kok. Nggak sulit. Saya Gitu. doakan lah. Sampean Amin, amin. ibadah sunnah Semuanya apa? temanku doakan kayak gitu. Kok ini dapat doa lagi ya Allah. Piye sih ya jane. Makanya nanti berdoa lagi sama Gusti Allah suruh kasih petunjuk supaya singsang klepek-klepek. Aslinya singsangnya itu ngasih kode, sampai aja nggak sensit. Saya tidak peka dengan kode-kodenya. Coba perhatikan Soalnya aja. dia nggak ngomong apa-apa, cuma gitu-gitu aja. Iya, Ya aku pikir ya. biasa gitu loh. Tapi Oke, kalau tapi kan sama dari majikan yang bos itu kok beda. tapi kan tindakan perilakunya itu kan bentuk kasih sayang semuanya, bentuk perhatiannya Iya, semuanya. ada. Lah iya, ya sampean bales. Sampean bales kasih sayang dan perhatiannya. Kan namanya juga bisa jadi dia gak menikah karena trauma sama perempuan yang Kayaknya dia nggak ada waktu pacaran dia ngomong. ya sudah, kalau Nggak- sama nggak aku ada kamu waktu kan nggak usah main pacaran, gitu. langsung kitven aja kan boleh gitu loh. Lagian kan aku juga di rumah, kamu bisa ngapa-ngapain kan bisa kita gitu loh. Hah? Gitu ya. Harus pinter. Kalau aku kan udah di rumah stay, kamu nggak usah bingung-bingung. Ngapa-ngapain kita di rumah juga Ngumpulin niat. bisa kan gitu. Iya, ngumpulin niat dulu ini. Iya, berdoa ya. Wes, gitu aja ya. Iya, iya. Nah, Oke, siap? terima kasih. Semangat Terima ya. kasih banget, siap. Yo, Lega aku sekarang. oke, Udah sehat bisa selalu. senyum, Yo. ketawa lebar. Siap. Iya, terima kasih. Nggih. Yoi. Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bojoku Rene. Rene bojoku. Piye? Luwih semangat dadi bojone bapake bojoku. ben maratuaku luwih happy. Kok bowe ngongakno urip. Ora usah bingung-bingung karo urip. Iya. Padha Lho, cek koyo ngene lho. cek kenclung ta? Lah iya. Kok bingung. Ya, wis. Oke, siap? Siap. Closing lho. Oh. Mbak, gak usah bingung. Kalau ada peluang Gasak. sat wat gak usah suwe-suwe, oke? Saya tunggu di KUA Hongkong. Bye bye.